Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Indah Eka Safitri, NIM 19140007. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial MI atau SD. Dosen pengampu Bapak Waluyo Satrio Aji, MPDI. Kompetensi dasar KD dan tujuan. Yang pertama, KD pengetahuan 3.2, mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Yang kedua, KD keterampilan 4.2, menyajikan karya identifikasi tentang keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Tujuan, diharapkan dengan adanya media pembelajaran video PPT ini, siswa mampu memahami dan menguasai materi yang diajarkan serta dapat mengimplementasikan atau menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya, peta konsep. Materi yang akan dipelajari persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Yang pertama, pengertian persatuan, kesatuan, dan keberagaman. Yang kedua, keberagaman ekonomi. Yang ketiga, keberagaman sosial budaya. Yang keempat, keberagaman ras. Dan yang kelima, keberagaman agama. Memasuki materi, yang pertama, pengertian persatuan. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Arti lebih luasnya yaitu berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan, misalkan budaya, agama, ras, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengertian kesatuan. Kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Jadi, kesatuan dan persatuan ini saling membutuhkan, saling berkesinambungan satu sama lain. Dan selanjutnya, yang ketiga, pengertian keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan bangsa. Jadi keberagaman di sini merupakan segala perbedaan yang ada, baik itu perbedaan agama, budaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, keberagaman ekonomi. Yang pertama, kegiatan ekonomi pertanian. Setiap daratan bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan dijadikan sebagai sumber kegiatan ekonomi masyarakat. Misalnya, menanam padi untuk menghasilkan beras dan untuk dijadikan nasi. Bisa juga padi tersebut dijual agar petani tersebut mendapatkan jasa dari tenaganya yang dibuat untuk menanam padi tersebut. Selanjutnya, yang kedua, kegiatan ekonomi peternakan. Kegiatan ekonomi dalam bidang peternakan bertujuan untuk memanfaatkan hewan ternak untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan tenaganya. Contoh kegiatan ekonomi dalam peternakan adalah peternakan sapi, kerbau, dan kambing. Jadi sapi bisa dimanfaatkan susunya, sapi dan kambing juga bisa digunakan sebagai hewan kurban, dan kerbau bisa digunakan untuk membajak sawah. Yang ketiga, kegiatan ekonomi kehutanan.
Kegiatan ekonomi di bidang kehutanan adalah memanfaatkan hasil hutan sebagai sumber mata pencarian. Contoh kegiatan ekonomi ini adalah getah pohon karet, kayu jati, dan rotan, dan lain sebagainya. Tetapi dalam ekonomi kehutanan ini tidak dilakukan secara bebas atau ilegal, harus mendapatkan izin yang sah dari Hak Pengusahaan Hutan (HPK). Dan hasil dari ekonomi kehutanan ini seperti kayu bisa dijadikan sebagai almari, kursi, mebel, dan lain sebagainya. Selanjutnya, keberagaman sosial budaya. Yang pertama, keberagaman bahasa. Bahasa membantu kita melihat dan memahami dunia. Memahami lebih banyak bahasa berarti memiliki lebih banyak perspektif dalam memandang dunia. Jadi bahasa komunikasi ini merupakan sangat penting dalam kehidupan, karena dengan bahasa komunikasi ini kita bisa mengerti apa maksud dan tujuan orang tersebut. Yang kedua, keberagaman rumah adat. Perbedaan letak geografis juga berpengaruh pada keberagamannya, model dan jenis rumah adat di Indonesia. Bahan pembuatannya juga harus disesuaikan dengan kondisi geografisnya. Jadi setiap daerah memiliki ciri khas dari daerah itu sendiri. Misalkan salah satunya adalah rumah adat. Terus yang ketiga, keberagaman seni daerah. Seni daerah mayoritas corak yang ditonjolkan dalam seni rupa daerah lebih bersifat tradisional, mencerminkan ciri khas daerah masing-masing. Jadi seni daerah ini juga merupakan salah satu ciri khas dari suatu daerah atau dari suatu negara itu sendiri, seperti tari tradisional, tari kecak, tari Aceh, dan lain sebagainya. Dan masih banyak yang lain tentang keberagaman budaya. Kalian bisa melihat di internet macam-macam suatu keberagaman budaya untuk menambah wawasan kalian. Selanjutnya, keberagaman ras. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan ras itu? Ras adalah suatu pengelompokan dengan ciri biologis atau yang bisa dilihat secara nyata, secara nampak, seperti ciri fisik. Yang pertama, Malayan Mongoloid. Ras Malayan Mongoloid tersebar di benua Asia Tenggara, Asia Timur, dan Asia Tengah. Ciri fisik ras Malayan Mongoloid adalah kulitnya yang kuning sampai sawo matang, bentuk wajah yang bulat, dan mata yang besar. Bisa dilihat pada gambar yang sudah disediakan. Yang kedua, Asiatic Mongoloid. Di Indonesia, ras Asiatic Mongoloid biasanya berasal dari keturunan Tionghoa, Jepang, atau Korea. Ciri utama kelompok ras Asiatic Mongoloid adalah bentuk wajah oval, kulit kuning langsat, dan mata yang sipit. Sudah disediakan gambar. Dan yang ketiga, Kaukasoid. Ras Kaukasoid, kelompok ras ini biasanya berasal dari keturunan Timur Tengah, Arab, India, Australia, Eropa, dan Amerika. Ciri fisik kelompok ras Kaukasoid adalah badan yang tinggi, kulit putih hingga kuning langsat, dan hidung yang mancung. Jadi untuk gambar lebih jelasnya atau pengen yang lebih macam-macam, bisa juga kalian mencari referensi-referensi yang relevan. Keberagaman agama. Di Indonesia ada 6 jenis keberagaman agama. Yang pertama, agama Islam. Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran, tempat beribadahnya di masjid. Selanjutnya yang kedua, ada Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan adalah sebuah denominasi dalam agama Kristen yang muncul setelah protes Martin Luther pada 1517.
Kitab suci Kristen Protestan ini adalah Alkitab, tempat beribadahnya di gereja. Selanjutnya yang ketiga, ada Kristen Katolik. Kristen Katolik di Indonesia berawal dari kedatangan bangsa Portugis ke Kepulauan Maluku, dan orang Maluku adalah orang yang pertama kali menjadi Katolik di Indonesia. Kitab suci ini adalah Alkitab, tempat beribadahnya di gereja. Jadi Kristen Katolik dan Kristen Protestan ini sama kitab sucinya dan tempat beribadahnya. Selanjutnya yang keempat, ada Hindu. Hindu memiliki sejarah yang panjang dibanding dengan agama yang resmi di tanah air. Bali memiliki penganut terbesar agama ini. Kitab suci Hindu adalah Veda atau Weda, tempat beribadahnya di pura. Jadi penganut terbanyak agama Hindu adalah dari Bali. Terus yang kelima ada Buddha. Agama Buddha merupakan agama tertua di dunia dan juga di Indonesia yang berasal dari India. Buddha sekarang berkembang cukup baik di daerah Asia. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka, tempat beribadahnya di vihara. Selanjutnya yang terakhir, keenam, ada Konghucu. Penyebaran agama Konghucu ke tanah air dilakukan oleh orang-orang Tionghoa yang merantau ke Indonesia. Shishuhujing adalah nama kitab suci Konghucu. Tempat beribadahnya di Kenteng atau Litang. Nah, sekarang yang terakhir adalah evaluasi. Di sini ada 6 pertanyaan atau 6 soal yang harus dijawab oleh peserta didik sesuai dengan pemahaman yang didapatkan. Pertama, 1. Sebutkan dampak positif dan negatif yang didapatkan dari adanya suatu keberagaman. Masing-masing sebutkan 3. Jadi menyebutkan 3 dampak positif dan 3 dampak negatif. Yang kedua, apa saja ciri-ciri yang kamu ketahui agar dapat membedakan jati diri daerah satu dengan daerah yang lain. Jadi agar bisa membedakan daerah yang satu dengan daerah yang lain harus mengetahui suatu ciri-ciri, dan apa ciri-ciri tersebut, seperti itu. Yang ketiga, sebutkan 5 sikap yang harus dilakukan untuk menyikapi adanya suatu perbedaan. Yang keempat, sebutkan apa saja keberagaman yang ada di Indonesia yang Anda ketahui selain keberagaman di atas. Jadi, apa saja keberagaman yang siswa itu ketahui selain keberagaman yang ada di dalam sebuah PPT. Selanjutnya yang kelima, apa saja faktor yang menyebabkan adanya suatu keberagaman. Dan yang terakhir, keenam, sebutkan apa saja faktor yang membuat terpecahnya perdamaian dalam kesatuan. Nah, ini ada referensi, ada 6 buku, dan terima kasih sudah menonton, menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya di sini juga masih dalam proses belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.